Pak, deleng gitu. Lihat Pak, lihat gitu. Apa katanya? Ini nih di sini nih lagi rame-ramenya pengunjung Mang Ei. Dandang itu tuh yang buat masak bakso itu, Pak, di sini tuh. Di situ tuh lihat tuh ada butok tuh. Mau berhenti makan baksonya dan mereka mau pulang. Buta hijau tuh lagi berdiri tapi si muka dan wajahnya itu yang di atas itu buat dandang itu katanya. Kata si anak kecil ini. Pasti di sekitar warung Pak Tejo ini terjadi kecelakaan Mang Ei. Selalu. Tapi nggak di depan warungnya, nggak di depan warung baksonya, nggak, tapi di jalan yang area situlah. Dan rentang waktunya selalu antara 1 sampai 6 hari, nggak sampai 7 hari. Setiap Pak Tejo melakukan persembahan gagak itu, pasti akan ada yang kecelakaan. Si Buto ini datangnya ya nggak wujud suaminya Mang E, udah bleger ngajakin kayak gitu. Nanti ya pasti bakalan ada efek ke anak istri gitu kan. Tapi itu real Mang E, bener ngefek tuh ke anak istrinya. Aroma kuah bakso wangi menggoda. Pedagang tersenyum penuh dengan rahasia. Dari tiap mangkuk yang dihidangkan ke pelanggan, ada suatu rasa tak biasa yang membuat pembeli ingin datang kembali. Namun tanpa mereka ketahui, sang penjual telah menjual jiwanya pada bangsa goib. Dan ini diketahui langsung oleh Mas Nasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, jumpa kembali bersama Mang Ei dan tim. Kali ini masih di Cilacap ya. Wilayah Cilacap, wilayahnya plat R nih katanya. Betul Mang Ei. Plat R, jadi untuk sobat-sobat yang ada di Cilacap, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Sobat, hari ini ada narsum, udah kenal semua kayaknya nih. Namanya Mas Nasim. Nah, kisahnya yang sebelumnya ada ini Iya. bisa ditonton nanti ya. Dan sekarang ini kita diundang ya di Cilacap ini oleh Mas Nasim sebenarnya. Diajak ke jalan-jalan ke Cilacap. Iya, betul. Jadi ingin menunjukkan kisah-kisah yang sebelumnya itu. Ternyata memang kita buktikan ya memang ya begitulah. Rada-rada merinding gitu ya. Dan kita berada di, boleh disebutkan nggak nih? Kecamatan Ya, Kecamatan Kroya, Ya. Kabupaten Cilacap ya. Ya. Kurang lebih jaraknya 30 sampai 1 jam lah dari Ya, Cilacap. pakai mobil 1 jam. Kisah hari ini apa nih Mas Nasim, kok ceritanya kayaknya cerita serem, ngeri-ngeri sedap nih ya. Zaman remaja ya. Kenakalan zaman remaja Mang Ei. Tahun 99. Iya betul. Gimana rasanya waktu, ini kisahnya ngintip orang kan ya. Iya Mang Ei. Gimana perasaannya waktu ngintip orang tuh? Ya, ya dulu waktu kena musim remaja kan ya nakalan pada umumnya bangor gitulah Mang E. Ya ada kayak ada kepuasan tersendiri Mang E. Tapi banyakan ya. Ya rata-rata kayaknya kayak gitu. Rombongan begitu. Iya. Nggak sendiri. Enggak, banyakan saya sama teman-teman enggak. Nggak ketangkep hansip. Kebetulan enggak Mang E, aman kita. Apa hansipnya ikut juga kali ya? Enggak ikut. Oke. Ketakut kayaknya. Nah, di sela-sela aksi pengintipan ini terjadilah hal mistis ya. Iya betul. Ternyata yang diintipnya itu wow pokoknya. Iya. Gimana kisahnya nanti kita coba cari tahu. Mas Nasim, Iya Mang E. warga asli Cilacap ya? Asli Mang E, saya lahir dan besar di sini. Boleh dong sedikit cerita-cerita apa kelebihan dari Nusa Kambangan nih? Ya, gini Mang E, punten, maaf. Jadi kalau kita menyebut Cilacap, pasti orang akan tertuju pada satu nama atau satu ini sebutannya adalah pasti Nusa Kambangan Mang E. Iya. Itu yang dikenal oleh masyarakat umum. Dan Nusa Kambangan ini memang ya kita tahu semua bahwa Nusa Kambangan ini terdapat lapas yang memang khusus untuk para penjahat kelas berat ya Mang E. Tapi di sisi lain Nusa Kambangan ini menyimpan kisah, menyimpan misteri yang salah satunya adalah tentang Sekar Wijaya Kusuma atau Kembang Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma ini konon katanya Mang iya, ini sepengetahuan saya bahwa Kembang Wijaya Kusuma ini menjadi ikon mistis Mang E, khusus di Nusa Kambangan. Memang banyak di sana. Bukan banyak Mang E, cuma satu Wijaya Kusuma.
cuman satu aja Kembang Wijayakusuma. Dan Sekar Wijayakusuma ini munculnya atau bisa dilihat secara goib ya, bukan secara mata telanjang, enggak, secara goib itu muncul ketika malam bulan purnama dan itu malam Jumat Kliwon. Khusus malam itu Mang E. Dan durasinya enggak lama, cuma 1 jam. Jadi antara jam 12 sampai jam 1 malam aja Mang. Dan itu malam bulan purnama yang malam Jumat Kliwon Mang E. Bentuk nyata real Kembang Wijayakusuma. Bisa dilihat mata Kalau telanjang. yang orang umum nggak bisa Mang E. Tapi itu khusus bagi mereka-mereka yang memang punya katakanlah indera keenam Mang E. Dan mitos dari Kembang Wijayakusuma ini adalah bahwa katanya nih Mang E, ini normatif ya, ini hanya sepengetahuan saya dan saya pun mendengar dari beberapa orang yang ngasih tahu ke saya bahwa setiap raja-raja Jawa yang wafat atau mangkat itu akan menjadi salah satu helai dari Kembang Wijayakusuma tersebut. Mitos yang berkembang di masyarakat luar yang memang mereka ini menggeluti dunia spiritual pasti tahu nih tentang cerita itu. Pasti tahu Mang E. Jadi waktu pendirian atau dibangunnya lapas Nusa Kambangan ini bukan tanpa alasan ya berdiri di situ ya. Oh iya Mang E. Tentunya ada apa begitu ya. Iya. Sampai bisa didirikan di situ. Iya. Kira-kira apa tuh? Ya, ini dengan sejarah otomatis Mang E. Iya, sejarah. Saya harus mendalam nih dan kalau bahas sejarah. Cuman kurang lebihnya gini. Jadi sebetulnya Nusa Kambangan itu kan memang dulu ketika zaman penjajahan Belanda ya memang dijadikan sebagai salah satu pertahanannya. Ya, dan di situ ada benteng pendem juga. Nanti juga kemarin udah kita dapat informasi juga tentang benteng pendem. Nah, salah satu ikon tentang Nusa Kambangan lapasnya. Lapas ini memang didirikan atau diadakan itu memang tujuannya untuk dulu itu ditujuannya untuk menampung para pelaku kejahatan yang memang kelas kakap Mang E. Penjahat yang kelas berat lah intinya seperti itu. Itu dari dulu dan itu sampai sekarang pun masih terjadi itu Mang E. Memang khusus untuk menampung para penjahat yang kelas kakap, yang kelas berat lah. Mungkin pernah dengar ya tentang kasus Joni Indo ya? Ya. Dulu ya itu bahkan sampai difilmkan. Itu nyata ya? Nyata itu Mang E. Tapi nyata dalam artian bahwa rentetan cerita di film itu real seperti itu saya kurang paham. Tapi masalah Joni Indo yang dipenjara di situ dan kabur memang iya itu nyata Mang E. Memang itu terjadi. Berhasil kaburnya? Berhasil, cuman larinya nggak ke arah sini tapi ke arah sana yang ke arah ke Pangandaran. Posisinya waktu itu kan memang belum seketat sekarang ya, si Joni Indo itu di film itu dinyatakan dia lewat perkebunan Mang E. Perkebunan. Jadi ada akses tuh di situ tuh lewat perkampungan orang itu. Dulu masih memang nggak seketat sekarang. Bukannya terputus itu pulau tersendiri kan? Pulau terputus itu kan sebetulnya bentuknya Nusa Kambangan kan seperti ini nih. Ini terputusnya. Ini kan memang kalau dari sini kita di pulau-nya memang iya harus menyeberang kali. Cuman si Joni Indo ini larinya nggak ke sini, nggak ke arah yang Teluk Penyunyang, nggak ke arah sana, ke arah barat. Ada orang bertapa di sana? Kalau orang bertapa mungkin dulu ada karena dulu kan belum seketat sekarang. Itu pun jauh dari lapas tapi ya? Jauh, itu kawasan lapas steril dari dulu Mang E. Nggak bisa dekat ya? Nggak bisa. Dulu bisa masuk ke sana, nyeberang ke sana masuk bisa, cuma harus ada izin tertentu dan harus dikawal. Jadi ada dari petugas yang memang mengawal kita ke sana masuk. Nggak semudah itu ya? Tidak semudah. Makanya tim MM juga nggak bisa menyentuh ke sana ya. Izinnya lumayan berat. Sobat Malam Mencekam, jangan kemana-mana. Kisah yang akan dikisahkan oleh Mas Nasim ini lucu, menyeramkan tapi mengerikan juga. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Nasim. Ya gini Mang E. Jadi ini kisah saya ini saya alamin ketika saya belum menikah, lagi masih bujangan, tepatnya tahun 1999. Waktu itu saya lagi bangor-bangornya Mang E. Saya lulus sekolah, belum ada kerjaan, tuh masih lontang-lantung main ke sana ke sini itu. Saya hidupnya nomaden dulu Mang E. Ya pindah-pindah di sana gitu. Nah, suatu saat di suatu wilayah
masih di daerah Cilacap sini. Saya berada di suatu desa, dan di desa tersebut saya punya CS Mang E. Punya geng lah kalau zaman sekarang tuh. Nah geng kita itu beranggotakan 4 orang termasuk saya. Saya, teman saya 3 nih Mang E nih. Daplun, Dobleh, sama Dawir. Nah kami selalu kemana-mana tuh berempat Mang E. Dalam melakukan kegiatan apapun teman kita banyak teman kita yang desa itu. Cuman yang ketika melakukan apapun bareng-bareng tuh berempat ini. Dan dari kami yang berempat ini, yang anaknya sompral, sembrono, kocak, lucu dan sebagainya itu Dobleh Mang E. Dia yang paling sembrono tuh. Hampir tiap hari kita tuh nongkrong Mang E. Tempat tongkrongan favorit kita ya apa ya? Pos Kambling atau pos Ronda zaman dulu. Itu paling enak tuh di situ tuh. Kita selalu pasti situ, hampir tiap malam. Nah, ketika lagi nongkrong, ketika bahan obrolan atau bahan cerita kita udah habis gitu, bete gitu katakanlah. Kita punya kegiatan yang apa ya, absurd Mang E. Kebiasaan-kebiasaan yang gak jelas lah gitu. Suka nyari kegiatan yang gak jelas. Salah satunya ya ciri khas kenakalan remaja lah ya. Nyolong buah, rambutan, mangga, singkong, degan kayak gitu Mang E. Bahkan pernah tuh kita tuh nyolong rambutan di rumahnya si Bapak A misalnya. Kita colongin tuh bapak rambutannya si dia tuh. Padahal orangnya lagi nongkrong di pos ronda tuh. Kita colong, bawa kita ke pos ronda. Dia ikut makan Bang. Dia ikut makan, kita mah asik aja deh. Sok Pak makan Pak, itu rambutan Bapak sendiri kok. Tapi lama-lama dia nyadar Bang. Kata Bapak itu, ini kok kayak rambutanku, dia bilang. Ketawa kita, wah marah dia Bang. Marah ngejar kita tuh. Wah setan kalian, kurang ajar kalian. Udah nyuri rambutanku dikasih ke aku lagi gitu kan. Ada satu lagi kebutuhan Mang E. Nih kelakuan si Dobleh nih, dia nih. Sowak tuh anak tuh. Dia suka nyeletukin ide yang konyol. Kalau gabut tuh, gabut nih. Terus biasa yuk. Biasa apa ini, nyolong apa nih? Jangan nyolong. Lah apaan? Di sini kan katanya banyak tempat angker tuh. Samperin yuk. Dobleh tuh kelakuan tuh. Serius nih. Berani enggak? Berani, berempat masa nggak berani kan? Berangkat kita gas gitu kan. Berangkat. Datengin tuh yang katanya di sini ada keluar anu, di sini keluar anu. Datengin kita sengaja. Nantangin lah kasarnya dulu tuh. Nantangin. Sini katanya angker, keluar ini sini keluar gitu kan. Kalau nggak keluar Mang E, si Dobleh nih dikencingin tempatnya Mang E. Kencingin. Enak aja dia kencingin. Sok keluar sekarang katanya. Kencingin. Tapi anehnya setelah dikencingin nggak keluar lagi Mang E. Si hantunya. Si juriknya nih setelah kencingin sama Dobleh, besoknya udah aman nih, nggak ada, udah gitu ya udah sekalian kita manfaatin, yuk datengin lagi, kencingin lagi kayak gituin. Nah, ketika mentok, nyolong buah mentok, udah bosen, udah biasa. Nyari hantu habis ramah-ramah areanya kan. Lagi-lagi Dobleh gelok si eta mah. Noong Mang E. Ngintip. Ngintip. Wah absurd pokoknya Mang. Ngintip. Ngajak ngintip Mang E. Ngintip ini orang nonton cap lah intinya. Random gitu kan, acak. Enggak harus sasaran ke rumah si anu. Enggak, ngaprak kita mah sedapetnya. Biasanya kita start tuh jam 10-an Mang I, jam 10 ke atas lah. Random aja. Kalau zaman dulu kan di sini kan masih ada lah ya, dan bahkan masih banyak rumah-rumah yang memang dari bilik Mang I. Jadi enak kita ngintipnya. Memang ada sih yang udah permanen itu ada, cuman masih banyak yang pakai bilik. Nah, kegiatan ngintip kami tuh yang jadi apa ya? Jadi nagih Mang I. Jadi nagih kita tuh ngoong tuh. Apa ya? Anak muda lah ya, remaja yang memang lagi cari hal-hal yang nggak karu-karuan ya, jadi ketagihan lah. Itu aja tuh random gitu, ngacak ngaprak dapatnya aja. Beberapa malam juga sering lah, nggak setiap malam sih, cuman ibaratnya itu ya kayak 2 malam sekali gitu tuh ngakuin gitu tuh. Jadi kegabutan yang lain udah nggak lagi fokus ke ngintip itu. Nah suatu malam ketika kita selesai ngintip, perjalanan pulang kita berempat tuh, dan ketika lagi proses ngintip kan kita nggak bersuara Mang I.
meminimalisir suara lah katakanlah. Nggak ngobrol kita, pakai kode-kode aja, kayak gitu, atau suara-suara hewan gitu-gitu, pakai kodenya kayak gitu. Udah ada sendi-sendi tertentu lah. Ketika kami berjalan pulang, si Dobleh nih paling belakang dia jalannya. Paling belakang, kita bertiga udah lewat, dia ngasih kode Mang E, gitu. Kita berhenti. Apaan gitu. Ada suara ini, suara apaan katanya. Suara katanya. Cewek gitu. Serius lu? Iya serius. Ya auto tuh kita tuh. Auto langsung nyari posisi yang strategis. Rumah jalan. Kebetulan rumah yang kami lewat itu memang full bilik Mang E. Jadi masih yang banyak bilik kan banyak bolong-bolongan Mang E. Tapi listrik udah ada ya? Listrik udah ada, cuman kebetulan rumah yang kami lewati itu rumahnya Pak Tejo sama Bu Surti ini memang dia yang masang listrik, cuman masih numpang ke tetangganya. Jadi yang nggak semua area rumah itu dikasih lampu, nggak, hanya beberapa titik aja. Nah ketika kita nyari posisi yang strategis, masing-masing tuh nyari sendiri-sendiri tuh, tapi nggak yang sebelahan Mang E, agak jauhan gitu. Dapet tuh Mang E beneran, kita ngeliat tuh di dalam tuh Pak Tejo sama Bu Surti ini memang lagi Mang E. Larut kita ya, menikmatin ya, namanya juga istilahnya bujangan lah, menikmatin kita tuh, asik aja udah noong gitu. Nah anehnya si Dobleh ini yang dia tahu dari awal bahwa itu ada lagi itu kayak suara kayak gitu, dia nggak ikutan Mang E. Dia diem, jongkok, duduk dia agak jauh lah, sekitar 3 meteran lah, duduk dia diem. Tapi kita nggak merhatiin nih bahwa si Dobleh ini nggak ikutan. Lama Mang E durasinya, sampai 30 menitan belum selesai Mang E. Keren juga nih Pak Tejo nih gitu kan. Lama-lama si Dobleh bete dia. Gitu lagi. Apa? Buruan, belum selesai gitu kan. Lanjut gitu kan. Lama-lama dia penasaran, kok lamaan nih. Yang standarnya kan ya durasi ya 5 menit, 10 menit gitu kan. Ini sampai 30 menit kok belum selesai gitu kan. Lama-lama dia deketin ke salah satu spot gitu ya buat noong. Kita sih nggak fokus ke Dobleh, cuman kira-kira bahwa ketika dia matanya udah nempel, dia teriak Mang E, kayak gitu. Spontan dong, kita yang bertiga ini lari tuh nganglang Mang E, karena ada teriakan si Dobleh ini. Larinya ngacak, nggak bareng, nggak satu orang, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana gitu kan. Lari itu, tapi apapun kejadiannya, feeling kami itu mengarahkan ke satu titik Mang E. Pulang ke pos ronda pasti, udah titik kumpulnya di situ udah. Sampai di posko itu enggak yang bareng Mang E, ada saya duluan waktu itu, memang saya duluan. Terus yang lain nyusul tuh, selang ya enggak lama sih, memang cuman 2 menitan nyusul gitu kan. Akhirnya kumpul tuh di situ tuh. Ketika udah kumpul dalam keadaan masih ngos-ngosan Mang E, namanya lari ya, lari spontan kayak gitu kan. Udah gara-gara si Dobleh teriak kayak gitu. Lagi ngos-ngosan, selang beberapa saat lah si Daplun ini nanya sama Dobleh, "Bleh, apaan sih teriak-teriak kayak gitu, nggak jelas gitu kan, kita lagi asik-asik belum selesai tahu." Dia yang nggak langsung jawab Mang E, nggak jawab, dia masih ngos-ngosan, masih yang gemeteran gitu tuh, dia gemeteran, masih yang nggak tahu takut atau memang capek lari dia. Kita juga ngos-ngosan sama, saya juga ngos-ngosan sama. Ketika suasana udah reda, udah rileks, baru Dobleh mau ngomong. Kata dia, "Tadi kalian waktu ngintip Pak Tejo, kalian lihatnya Pak Tejo," kata dia. "Emang siapa?" gitu kan. Kita kompak tuh, "Emang siapa?" "Ya Pak Tejo lah. Masa sih Pak Kodir?" kita bilang ledek gitu. "Serius nih?" "Serius," kata anak-anak. "Enggak, saya emang enggak," gitu. "Emang kamu lihat apaan kalau bukan Pak Tejo?" gitu. Kata si Daplun. "Sama lihat mah nggak jelas ya, cuman orangnya kok besar," kata dia. "Pak Tejo kan kita tahu orangnya segitu, ini mah besar," kata dia. Halu kamu mah cina. "Kamu tadi itu gara-gara itu ya kan." "Gara-gara apaan?" kata Dobleh. "Udah ngaku aja nih." Akhirnya si Dobleh kelakuan, namanya juga bocah somplak ya, bocah soak. Dia ngaku tuh. Jadi ketika noong yang sebelum di Pak Tejo itu, dia noong sambil coli Mang. Masing-masing aja, dia mungkin sendiri tuh tanpa kita sadari. Udah gitu ya, ketawa aja dia. Nah sampai pagi kita nggak tidur. Nah ketika
posisi kita tidur, Daplon keinget sesuatu Mang Ei. Tiba-tiba dia nyeletuk gini. Iya bener deh. Tadi sewaktu saya lagi lari pulang mau ke sini, kan kita mencar tuh. Saya kan lewat depan rumahnya si Pak itu. Saya kayaknya ngeliat itu deh. Siapa? Pak Tejo lagi ngobrol sama yang punya rumah. Serius ini. Serius beneran. Iya inget, saya baru inget nih sekarang nih. Tadi Pak Tejo itu lagi ngobrol sama yang punya rumah. Loh, kan kamu lihat sendiri Pak Tejo udah sama istrinya gitu kan. Enggak, beneran serius. Nah sampai pagi kita nggak tidur. Beberapa hari kemudian tuh kita tetap masih yang pada akhirnya fokus ke Pak Tejo nih mengai. Ke yang lain kita skip dulu nih. Udah fokus ke Pak Tejo deh. Seru nih, lama soalnya mengai 30 menit. Lagi malam berikutnya ke situ lagi. Tetap kita mendapati Pak Tejo yang lagi memang selalu seperti itu. Tapi beberapa kali memang yang mendapati Pak Tejo lagi ngobrol lagi tuh sama yang di rumah yang sama dengan tuan rumah yang sama. Akhirnya lama-lama kita timbul rasa penasarannya itu tuh semakin kencang, semakin numpuk gitu kan. Nah, ketika kami lagi berbincang-bincang, kita selalu berempat, lagi berbincang-bincang tentang itu, ada salah satu orang yang ikut nimbrung, tanya dia ngobrolin apaan gitu kan. Ini Mas, dia lebih tua. Ini Mas, kita ngedapetin hal janggal ketika kita ngintip pasti ya, dia tuh udah tahu kelakuan kita tuh. Ngintip kamu masih pada ya? Iya Mas, tapi ada yang aneh. Anehnya gimana? Setiap kita ngintip Pak Tejo lagi ketika pulangnya pasti kita dapetin Pak Tejo lagi ngobrol sama si Pak Anu di rumahnya Pak Anu itu kan. Jaraknya jauh. Lumayan, jadi ada sekitar 100 meteran lah dari rumah Pak Tejo ke rumah yang dia lagi ngobrol, lumayan. Tapi itu jalur memang untuk kita pulang ke pos gitu, memang di situ. Nyengir, kok nyengir Mas? Lucu ya kadang-kadang katakan enggak lucu. Emang kalian nggak tahu, tahu apaan gitu. Akhirnya dia yang agak serius ngomongnya. Nih dengerin ya, Pak Tejo ini lagi ngelakuin ritual katanya. Ritual apaan? Ya ritual aja pokoknya. Serius Mas? Serius. Akhirnya kita nggak anggap lah, udahlah biarin gitu. Cuman kayak gitu doang kok. Tapi semakin hari rasa penasaran itu jadi semakin kayak memacu adrenalin kita tuh untuk mencari tahu lebih keras nih. Kita harus ngelakuin sesuatu nih biar dapat jawaban gitu kan. Tapi sebelum kita bisa melakukan itu, tiba-tiba rumah Pak Tejo nih yang dibongkar rumah bilik ini dibongkar nih sama Pak Tejo. Ya memang nggak sendirian sih, dibantu beberapa warga gitu kan. Pembongkaran kan memang rumah bilik memang iya, tapi kan nggak yang sehari beres gitu, ada mungkin sekitar 4 harian gitu ya. Nah proses pembongkaran belum selesai, kita melihat masuk nih truk pembawa material kayak kayu pondasi, batu pondasi, pasir dan sebagainya kayak gitulah, kusen-kusen kayak gitu. Terus kita ngobrol berempat lagi sambil ngeliatin dari kejauhan. Rumah Pak Tejo kan dibongkar noh, itu kan datang banyak material. Berarti mau dibangun nih kayaknya. Kita ya namanya juga anak-anak ya. Jangan-jangan ya ada hubungannya dengan yang kita lihat nih beberapa akhir ini nih. Kata si Daplon, dia kan memang anaknya nggak sesoak atau sesompral si Dobleh nuh. Kata si Daplon, jangan sudon dulu, barangkali aja Pak Tejo punya duit banyak. Kita aja taunya Pak Tejo ini sederhana gitu, rumah kayak gitu. Mungkin habis jual warisan atau mungkin habis dapat togel atau apa, kita kan nggak tahu. Kita ke situ aja katanya. Saya pun mengiyakan, iya jangan suudzon gitu, nggak baik. Ya kita nakal tapi ya kita pun ya masih menjaga sikap lah gitu, jangan sampai yang ibarat yang ngerugiin orang, walaupun tetap ngerugiin. Nah dari proses pembongkaran sampai pembangunan kita nggak bisa ngintip dong, karena memang rumahnya dibongkar. Kita juga nggak tahu tuh Pak Tejo tidurnya di mana sama istrinya. Ketika proses pembangunan rumah yang hampir selesai, mungkin sekitar udah 80%, kita dapat info nih mengenai bahwa Pak Tejo pun lagi membangun tempat usaha. Masih di daerah yang sama tapi di tempat keramaian lah, tempat yang strategis tuh. Katanya Pak Tejo ini mau buka usaha warung bakso di situ, tapi bangunannya permanen, nggak warung bakso yang itu kayak di pinggir jalan pakai roda doang gitu, enggak. Ini mah kayak semacam kayak restoran lah, kayak gitu besar ini.
tambah penasaran dong kita kan. Kalau secara logika dari mana nih, walaupun ya tetap tidak berburuk sangka, tapi rasa penasaran kepengen mencari tahu itu semakin membuncah, semakin besar. Kita berempat aja tuh. Nah lama-lama jalan nih warung bakso nih, rumah juga selesai, mega sekali Mang E. Jalan nih warung bakso, rame, rame, banyak pengunjung gitu ya, banyak pengunjung. Nah salah satu dari kita namanya Daplun direkrut tuh Mang E sama Pak Tejo ini buat kerja di situ. Kita kan pengangguran ya, ada yang nawarin kerja, ya udah oke, gas gitu kan, lumayan nih. Cuman sayangnya yang diajak cuman Daplun doang. Ketika Daplun kerja di situ, kayak yang memanfaatkan situasi gitu Mang E. Katakanlah, wah kita punya orang dalam nih, kita bisa cari tahu nih nanti nih, kita dapat info dari Daplun gitu kan. Didukung sama mas-mas yang ngomong gitu, yang ngasih info itu, ya udah gitu manfaatin aja. Suruh si Daplun suruh ngamatin aja suasana di warungnya aja gitu, kayak apa sih sebetulnya gitu kan. Akhirnya benar Daplun juga oke. Nah selama dia kerja di sana ternyata Mang E, Daplun beberapa kali mendapati bahwa setiap hari Pak Tejo ini pasang sesajen di bawah roda baksonya Mang E, dan khususnya di bawah dongdangnya atau ketel biasanya di gerobak itu, di bawah yang khusus. Gerobak itu kan ada yang buat sayuran sama bakso nih. Nah ini yang buat masak baksonya. Nah itu di bawahnya Mang I. Kan ada rongga tuh. Di bawah situ masang sesajen tiap hari Mang I. Isinya ketan bakar, singkong bakar, sama kopi 1 gelas. Itu aja tiap hari katanya. Selalu ada tuh sesajen itu tuh. Nah semakin lama semakin ramai sampai muka cabang Pak Tejo ini Mang I. Cabangnya tuh waktu sekali buka, pokoknya intinya nggak setiap tahun, bahkan nggak setiap tahun, tapi setiap 6 bulan sekali pasti buka cabang nih Pak Tejo nih. Kami sudah dapat satu informasi nih tentang rasa penasaran kami nih, bahwa Pak Tejo masang sesajen nih, jangan-jangan gitu kan. Karena waktu itu kita belum bisa memvonis nih kalau Pak Tejo melakukan sesuatu kayak pesugihan gitu, belum. Hanya kita tahu bahwa Pak Tejo melakukan ritual seperti itu. Nah, proses ngintip sementara berhenti nih karena kita fokus ke pengen tahu nih Pak Tejo nih. Nah, dan kita dapat informasi satu lagi dari pedagang burung dara Mang E. Katanya setiap hari mau ke hari kelahirannya Pak Tejo atau weton Pak Tejo dalam 1 tahun ini yang hari tertentu itu ya, si Pak Tejo ini selalu memesan burung gagak Mang E, gagak hitam ke tukang burung dara ini. Ya kita sebut saja Pak Panjul gitu ya. Jadi Pak Panjul ini penjual burung dara. Jadi Pak Tejo ini seminggu sebelum hari kelahiran Pak Tejo itu selalu memesan burung gagak ke Pak Panjul. Cuman ketika ditanya buat apa Pak? Ya kepengin beli aja. Emang kenapa, kata Pak Tejo ini. Tetap tuh dikasih dicariin gitu kan. Memang dia kan tukang burung. Selang nggak sampai 7 hari. Rentang waktunya itu antara 1 sampai 6 hari, pasti di sekitar warung Pak Tejo ini terjadi kecelakaan Mang E. Selalu. Tapi nggak di depan warungnya, nggak di depan warung baksonya, nggak. Tapi di jalan yang area situlah. Tapi nggak jauh dari situ. Dan rentang waktunya selalu antara 1 sampai 6 hari, nggak sampai 7 hari. Setiap Pak Tejo melakukan persembahan, istilahnya kayak masang sesajen burung dara, burung gagak itu, pasti akan ada yang kecelakaan dan meninggal, entah itu di tempat ataupun di rumah sakit. Selalu seperti itu, dan itu kayak yang kayak yang setiap tahun tuh Mang E. Setiap tahun terjadi seperti itu. Nah, dapat info 2 nih kita nih. Satu tentang sesaji, keduanya tentang itu. Nah, puncaknya adalah ketika pengunjung kan macam-macam nih, dari kalangan masyarakat besar, kecil, tua, muda gitu ya. Suatu saat warung bakso yang induknya nih lagi rame-ramenya Mang E, tiba-tiba ada, ini kesaksian Daplun ya, nih. Tiba-tiba ada bapak-bapak umurannya mungkin kisaran 30-an atau 40. Dia membawa anak perempuannya yang masih umur 5 tahun. 5 tahun belum sekolah, 5 tahun. Pakai sepeda Mang E. Zaman dulu masih pakai sepeda tuh. Mampir ke situ. Si anaknya ini memang dituntun kan sama bapaknya.
si bapak ini mau pesen bakso. Ya Pak, pesen bakso katanya. Dimakan di sini, tapi nanti yang satu bungkusnya dibungkus katanya. Nggak sama istrinya Mang I, berdua aja sama anaknya. Si bapak ini mau duduk, mau nyari tempat duduk buat makan bakso. Tiba-tiba si anak perempuannya ini teriak Mang I, Pak, deleng gitu. Lihat Pak, lihat gitu. Apa katanya? Ini nih di sini nih, nih lihat nih, ada buto. Kata si anak kecil ini, lagi rame-rame pengunjung Mang I. Wah, lagi banyak gitu. Si anak ini tiba-tiba bilang kayak gitu, nunjuk ke bapak, nunjuk apa namanya, dandang itu tuh yang buat masak bakso itu. Pak, di sini tuh, di situ tuh lihat tuh ada buto tuh. Marah dia, marah bilang sama bapaknya, Pak, apa-apaan tuh anakmu katanya. Aku bilang kayak gitu. Nanti dikiranya beneran, dikiranya saya ada buto hijau kayak beneran kayak gitu. Tuh udah mulai, yang lain kan karena mendapati si anak ini teriak, yang lain pada penasaran kan, mencari tahu lah intinya, sambil ya kayak kegelisahan, kayak kekhawatiran kayak gitu, yang katakanlah mereka yang kayak mau berhenti makan baksonya dan mereka mau pulang. Sama Pak Tejo digain, jangan percaya, ini mah anak kecil aja maksudnya diguguk, maksudnya dipercaya, jangan ini mah anak kecil doang gitu kan. Nah karena untuk menghindari keributan, akhirnya si bapak dari anak tersebut nggak jadi beli bakso Mang I. Dia pulang tuh si anak kecil geret, gitu. Kamu malu-maluin bapak katanya kan. Pak Tejo nyusul tuh nyamperin ke ini bapaknya, Pak, jangan pernah kesini lagi kata Pak Tejo. Kalau beli bakso di tempat lain aja, jangan kesini gitu kata Pak Tejonya. Nah pergi aja si bapak itu, tapi si anak kecil ini tetap ngomong, itu buta hijau tuh di situ, buta hijau Pak, deleng Pak, buta hijau Pak, ngapak tuh kan, buta hijau tuh Pak di situ Pak, beneran serius tuh buta hijau ada di situ. Jadi posisinya katanya Mang itu buta hijau itu lagi berdiri, tapi si muka dan wajahnya itu yang di atas itu buat dandang itu katanya, kata si anak kecil ini. Pengunjung yang lain tetap nurusin makan sampai habis, karena si Pak Tejo ini berhasil meyakinkan ke pembelinya bahwa itu bohong, itu nggak benar gitu kan. Nah lama akhirnya ada satu masa di mana Pak Tejo ini kan kebiasaan tuh pesan sama Pak Panjul tuh, pesan gagak tuh. Suatu ketika Pak Tejo ini nggak tahu kenapa, biasanya seminggu sebelum hari kelahirannya tuh dia pesen gagak, tapi ini mepet Mang I. Jadi mepet, mendadak lah katakanlah, datengin Pak Panjul, Pak Panjul tolong cariin gagak lagi ya. Aduh Pak, gimana ya, ini mepet, susah sekarang Pak, kayaknya nggak tahu deh ada atau enggak kata Pak Panjul. Ya usahain kata Pak Tejo. Ya Pak, coba ya, tapi saya nggak janji kata Pak Panjul. Nah ketika hari mendekati, memang mungkin Pak Tejo ini harus mempersembahkan burung gagak itu. Dia datang ke rumah Panjul, Pak gimana burung gagaknya? Duh Pak, maaf nggak ada katanya, udah susah sekarang, lagi pula Bapak mendadak, biasanya kan seminggu sebelumnya. Jadi saya ada waktu buat nyari, ini karena mendadak saya udah nggak bisa pergi lebih jauh lagi, cuman arah sini aja udah habis kata Pak Panjul. Si Pak Tejo ini udah ketakutan, udah khawatir kayak gitulah, gelisah yang luar biasa. Nah pergi dari situ sambil bilang sama Pak Panjul, Pak Panjul pokoknya tolong cariin, tak tunggu sampai nanti malam kata Pak Tejo ini. Ya tapi saya nggak janji Pak, tapi saya usahain gitu kan. Sampai malam yang seharusnya dia mempersembahkan burung gagak itu, ternyata Pak Panjul nggak dapet nggak dapat burung gagaknya. Jadi secara otomatis Pak Tejo ini nggak bisa memberikan persembahan burung gagak itu. Nah karena nggak bisa, marah-marah dia tuh di rumah kan, proses persembahan kan di rumah, masang sajennya nggak di warung Mang I, tapi di rumah. Ketika yang burung gagak ini, kalau yang sajen tiap hari memang di warung, tapi khusus burung gagak ini dia di rumah. Marah-marah di rumah Mang I, marah-marah yang gak jelas. Yang marahnya itu kayak marah bukan kayak orang biasa gitulah, kayak ada yang ngebantuin tuh marahnya. Dia tuh marah yang bener-bener marah, ngacak-ngacak rumah. Habis dari rumah dia pergi ke warung tuh, ngacak-ngacak warung, dobrak-abrik warung tuh.
warung yang induknya diobrak-abrik, warung yang cabangnya juga diobrak-abrik sama dia. Setelah selesai semua, karyawan juga pada panik, sebagian ada yang lari pergi, sebagian ada yang memang tinggal di situ sambil ngeliatin. Pak Tejo tetap ngamuk, diacak-acak semuanya bu, tenang-tenangin, mangkok dipecah-pecahin, terus roda-roda itu pada dipukulin pakai pakai sapu, pakai mangkok juga. Terus yang ini nih buat apa namanya ya, buat induk baksonya tuh dipukul-pukulin juga gitu kan, kaca roda dipecah-pecahin gitu. Nah udah selesai ngamuk-ngamuknya, pulang Pak Tejo nih. Nah karyawan-karyawan ini yang ngeberesin sambil bertanya-tanya, ada apa nih Pak Tejo ya, kok ngamuk-ngamuk nggak kayak biasanya gitu kan. Si salah satu karyawan di situ kan temenku nih, si Daplun nih, dia yang langsung ngasih info ke kita nih, telepon dia, tahu nggak kalian katanya. Apaan tiba-tiba tahu kalian katanya. Ada kejadian yang luar biasa. Apaan? Pak Tejo ngamuk-ngamuk, ngacak-ngacak warung, apa-apa dipecahin, semua dipukul-pukulin, diberantakin. Emang kenapa? Ya nggak tahu. Dah selesai. Paginya si Daplun ini kan nggak berangkat karena emang warung keadaan kayak gitu kan libur semua tuh, tutup warung. Kita berkumpul berempat bahas masalah itu, ada apa nih? Semakin kayak apa sih? Kayak clue gitu. Kita ditunjukin clue tuh. Ini salah satu cluenya nih. Jangan-jangan ada apa-apa nih gitu kan. Ketika kami lagi ngobrol-ngobrol, lewat Pak Panjul, tukang burung itu. Kita tahu nih bahwa Pak Tejo selalu pesan burung gagak ke Pak Panjul gitu. Berhentiin, kita bikin, Pak Panjul sini gitu kan. Pakai sepeda Mang nggak pakai motor. Berhenti Pak Panjul. Ganggu aja orang lagi enak-enak jalan gitu, main panggil aja. Ada apaan? Kalau nggak ada apa-apa tempeleng kalian gitu kan. Sabar dulu Pak, nyantai, ngomong main gas aja. Di sini duduk, pinggirin dulu sepedanya, pinggirin, parkirin, ngobrol kita. Nanya ke Pak Panjul, Pak Panjul, Pak Tejo kan beberapa kali pesen burung gagak nih ke Pak Panjul nih. Iya gitu. Emang kenapa? Kepo kalian? Bukan kepo, kita mau nanya aja. Kemarin-kemarin pesen enggak ke Bapak? Pesen gagak lagi enggak? Dia yang masih dengan apa ya, kayak bercanda gitu, dia jawab, iya pesen. Emang kenapa, kalian mau pesen juga? Enggak Pak, serius nih Pak, jangan bercanda, serius kita nih gitu kan. Enggak bercanda lagi, dia bilang memang, iya memang kemarin-kemarin kan biasanya kan seminggu sebelumnya pesen tuh menjelang apa ya, kayak hari kelahirannya. Ini memang kemarin mendadak, harinya kalau mendadak saya nggak bisa nyari, kata Pak Panjul. Lu lagi nih gitu kan. Wah ya udah Pak, makasih ya. Berarti bener nih nggak dapet gagak nih? Enggak Mas, memang nggak dapet. Disamperin nggak sama Pak Tejo? Ya disamperin terus, nanyain terus. Tapi memang nggak dapet ya mau gimana lagi. Udah Pak pulang katanya kan. Udah nih beneran? Iya udah katanya. Nah kita berkumpul berempat lagi. Kita menuju ke rumah Mas yang ini, yang ngasih tahu bahwa Pak Tejo ngelakuin ritual. Kita sampai info ke dia. Kita kan koordinasi terus. Mas, ini ada info gini. Oh, terus ya semakin ada jawaban nih tentang ini, tentang Pak Tejo ini. Oh iya tuh, bagus gitu. Bagus. Kita ini apa, kita lihat aja nanti ke depannya kayak gimana, ada kejadian apa, kata Mas itu. Sudah selang 2 hari setelah Pak Tejo ini gagal mempersembahkan itu, kita mendapatkan info bahwa Pak Tejo sakit, Mang Ei. Sakitnya tuh yang sangat-sangat aneh. Tapi bukan sakit yang apa ya, yang berbaring itu enggak. Dia yang ngamuk-ngamuk Mang Ei, ngamuk-ngamuk enggak karu-karuan sambil mengeluarkan suara yang bukan enggak kesurupan Mang Ei, enggak kesurupan, cuman kayak gitu sambil menggeliat kayak gitu, enggak karuan lah. Gerakannya itu acak. Tapi yang anehnya kesaksian dari tetangganya ini, si Pak Tejo ini mengalami perubahan fisik Mang Ei. Perubahan fisik yang dimaksud adalah bahwa sebagian kulit-kulitnya tuh kayak yang kisut, tapi kisutnya yang parah. Kayak yang parah, tapi bukan terbakar, bukan. Kisut tapi yang parah kayak gitu tuh. Kalau orang tua kan memang
itu normal ya, ini mah yang parah katanya. Dan yang tadinya Pak Tejo ini badannya seger, tiba-tiba yang seketika dalam 2 hari itu tiba-tiba kayak yang layu aja, layu, pias gitu. Semakin lama Pak Tejo sakitnya semakin parah Mang I. Nah, kejadian si warung induknya ini kan nggak jualan nih Mang I, libur kan, ditutup kan karena Pak Tejo ngamuk ngacak-ngacak itu. Tiba-tiba si warung induknya kebakaran Mang I. Kebakaran hebat. Bahkan hampir ludes waktu itu. Ya memang sempat beberapa warga yang mengkondisikan, ya ada yang nyiram pakai ember, pakai ini. Cuman nggak ketolong, tetap habis. Si warung ini tetap habis. Istilahnya kayak barang-barang kursi, meja, termasuk roda itu juga habis semuanya. Pun begitu dengan warung yang lain, tapi nggak terbakar Mang I. Warung-warung yang cabang-cabangnya nih nggak terbakar. Jadi di rumah Pak Tejo ini lagi yang ngalamin kayak gitu. Di tempat usahanya juga yang kayak gitu juga, ngalamin kerusakan juga. Sampai akhirnya Pak Tejo ini pada akhirnya meninggal Mang I. Meninggal. Cuman meninggalnya ya lagi-lagi ya anehnya ya kayak gitu. Ketika sakit pun ada kelainan, ada perubahan fisiknya. Ketika meninggal pun fisiknya pun berubah total Mang I. Jadi baunya yang bau yang sangat-sangat menyengat sekali. Terus apa ya, kayak yang keluar apa sih dari mulutnya tuh, kayak kayak gitu tuh, keluar dari mulutnya tuh, keluar terus nggak ada berhentinya. Dan itu nggak dibawa ke rumah sakit Mang I, sama istrinya tuh nggak dibawa, cuma di rumah aja. Kita juga heran, beberapa warga juga heran kok nggak dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Akhirnya warga kan yang mulai katakanlah kayak udahlah, ya udah biarin, toh itu istrinya juga nggak yang inisiatif buat bawa ke rumah sakit kan. Nah ketika meninggal ini Pak Tejo yang dalam keadaan seperti itu, warga sekitar tuh kayak ya punten-punten ya, mendapati yang seperti itu kan ada rasa Mang I. Ketika mau dimandikan mendapati yang seperti itu, akhirnya inisiatif keluarga mungkin ya biar nggak kesebar gitu kan, dah buru-buru dibungkus, dikafani gitu kan, biar nggak kemana-mana gitu kan, dikasih wangian, tetap aja nya tuh masih kesebar kemana-mana gitu kan. Terus berhasil dikondisikan, dibungkus, diantar tuh ke makam sama keluarga aja. Warga mah cuman yang taksiyah, ada yang salaman sama yang mewakili keluarga, pulang mereka. Kalau umumnya kan nungguin tuh bahkan sampai nganterin ke pemakaman. Ini mah enggak. Jadi yang bawa ke pemakaman cuman keluarga deket doang, ponakan-ponakan dan itunya. Para warga ini mendapati kondisi yang seperti itu kan curiga nih kita. Warga curiga, kenapa nih Pak Tejo ini kok tragis gitu kan? Dari warungnya yang terbakar, beberapa warungnya juga yang rusak dan sebagainya, ditambah-tambah sakitnya juga yang seperti ini. Warga pada mikir, pada bertanya-tanya lah, katanya, pada gosipin, biasalah warga tetangga itu kan, atau warga kan gosip, nggak sekarang aja, dari dulu juga banyak yang gosip. Selentingan katanya Pak Tejo ini yang melakukan pesugihan katanya. Nah kita berempat kan memang sudah kayak punya clue tuh dari awal tuh, dari ngintip, terus dari mendapati Pak Tejo yang memang di rumah orang ketika padahal kita lihat ketika Pak Tejo ada di situ. Terus dari si Dobles yang mendapati bahwa ketika lagi ngintip itu bukan Pak Tejo gitu kan, semakin mengerucut dong praduga kita. Apalagi masyarakat juga yang memang mengarahkan pikiran kita untuk ke situ. Dan kita berasumsi bahwa kayaknya Pak Tejo ini melakukan pesugihan deh gitu kan. Apalagi dengan keadaan ketika meninggal yang seperti itu. Ditambah informasi waktu kejadian ada anak kecil tuh yang menunjuk buto ada buto gitu. Menyebar tuh cerita ini nih, menyebar bahwa Pak Tejo ini melakukan pesugihan buto hijau. Nah, ketika Pak Tejo ini sudah beberapa hari dimakamkan, kan masih ada anak istri-istrinya nih di rumahnya. Warung sudah close total, semuanya udah close, tutup semua. Karena memang Pak Tejo udah nggak ada, istrinya juga nggak nerusin.
si anak istrinya ini di rumah tetap biasa beraktivitas biasa, walaupun tekanan atau gosip-gosip atau omongan daripada tetangga ya jelas tajam ke dia. Cuman ya karena si istri kan tahu bahwa suaminya ngelakuin pesugihan kayak gitu, ya istrinya ya yang ya sebenarnya sih tertekan, cuman ya mau gimana lagi mungkin ya, karena memang masyarakat udah pada tahu. Ada salah satu warga yang menanyakan langsung Mang E ke istrinya, bukan kita mah yang udah mengerti ya udah gitu kan. Ada satu warga yang nanyain, iseng nanyain, Bu punten, Bu Surti punten ya punten, bisa jangan tersinggung dan saya mau nanya. Tapi Bu Surti ini yang udah feeling bahwa si warga ini bakalan nanyain hal itu. Iya Bu, mau nanya apa gini. Emang bener ya isu yang ada di masyarakat bahwa suaminya ibu tuh ngelakuin kayak gini gitu kan. Awalnya membantah Mang E. Awalnya membantah, nggak mengakui dong, namanya itu aib kan ya, apalagi itu kan istilahnya hubungan kayak gitulah pasti ditutupin. Cuman ketika si warga ini yang memang ngasih bukti-buktinya gitu ya, termasuk cerita kita juga disampaikan tuh, akhirnya si istrinya Pak Tejo ini yang bukan nggak mengiyakan sebetulnya Mang E, cuman si istrinya Pak Tejo ini cuman bilang sama ibu ini, Bu punten ya, tolong masalah berita ini jangan disebarluaskan lagi, tolong ditutup lah, jangan malu saya kadang. Tapi tidak mengiyakan Mang I, cuman pesan kayak gitu. Nah si warga ini yang tidak mendapatkan jawaban, akhirnya ya ada rasa iba juga kan, karena itu kan yang ngelakuin kan suaminya, bukan anak istrinya gitu kan. Walaupun ya jelas si istrinya juga terlibat sebetulnya. Mana ini ya udahlah kalau kayak gitu. Tapi ya tolong ya Bu, kedepannya jangan deh katanya. Kalau memang Pak Tejo kayak gitu, udah Pak Tejo aja, ibu jangan, kasihan anak-anak gitu kan. Apalagi kan ibu tahu sendiri suami ibu kayak gitu, meninggal juga kayak gitu. Terus nanti ya pasti bakalan ada efek ke anak istri gitu kan. Tapi itu real emang bener ngefek tuh ke anak istrinya. Si istrinya pun yang pada akhirnya mengalami apa ya, kayak konsekuensi dari perbuatannya lah, akibat dari perbuatannya. Tapi sebelumnya gini Mang E, jadi keponakan dari Bu Surti ini pernah diajak ngobrol lah sama Bu Surti ini. Katanya si Bu Surti ini selalu ketakutan tiap malam semeninggalnya Pak Tejo, selalu ketakutan tiap malam. Jadi katanya didatengin terus tuh sama si Buto itunya, minta hubungan lagi, Mang E terus minta hubungan. Walaupun ketika suami hidup kan berwujud suaminya, walaupun dia tahu bahwa itu bukan suaminya. Ketika suaminya nggak ada pun si Buto ini datangnya ya nggak wujud suaminya Mang E, udah bleger Buto gitu kan, orang makhluk tinggi besar ngajakin kayak gitu kan, ngajakin suruh nerusin apa pesugihannya si istrinya ini. Cuman karena mungkin si istrinya ini tahu akibat dari pesugihan itu, dia yang curhat lah kasarannya ke ponakannya, Cana. Saya takut tiap malam ditangin ini diajak ini, tapi ya kita kan tahu sendiri. Akhirnya disarankan tuh sama keponakannya, gini aja Bi, jangan mau, toh Bibi tahu sendiri Mamang kayak gitu, dan warga di sini juga udah pada tahu bahwa Mamang ngelakuin kayak gitu, udah aja berhenti, jangan diterusin gitu, nanti bakalan nggak bener, takutnya mah nanti berakibat ke anak-anak Bibi kan banyak, anaknya ada 4 Mang I, anak Bu Surti ini. Akhirnya Bu Surti ini yang karena bujukan dari ponakannya ini, Bu Surti yang padanya punya kemantapan hati lah, katakanlah kemantapan hati, dan Bu Surti ini bilang udah cukup suami saya aja. Tapi kata Bu Tejonya ini yang ngancem Mang I, kalau kamu nggak mau nerusin ritual suami kamu kan udah sering berhubungan badan sama saya, ya kamu saya bawa, kata Bu Tejonya ini. Kata Bu Surti, kan suami saya yang udah kamu bawa, kenapa kamu bawa saya juga? Kan saya nggak ikut, katakanlah nggak ikut ijab kabulnya, yang melakukan ritualnya itu kan suami, saya mah enggak, saya hanya dimanfaatin aja untuk ngelayanin kamu. Ini dialog Mang I, mereka tuh dialog beneran, nggak yang secara goib itu, enggak, memang dialog. Dan tiap malam kan datang nih si Buto, karena nggak mau ya, walau alam ya, tentang pesugihan itu kan harus ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelakunya. Nah ini istrinya pun sama, Bu Surtinya pun mendapatkan konsekuensi dari pesugihan itu.
si Bu Surtinya ini pada akhirnya memang beneran diambil Mang I sama butuh ijonya. Beneran diambil, dibawa. Ya meninggal juga pada akhirnya si Bu Surti ini. Cuman prosesnya nggak yang langsung serta-merta, agak lama tuh, jaraknya tuh lama, harinya cukup lama. Jadi antara kematian Pak Tejo dengan Bu Surti ini ya nggak yang bebarengan gitu, nggak yang berjarak beberapa tahun, memang nggak sebentar. Tapi ya pada akhirnya harta dari Pak Tejo yang didapat dari itu, warung kebakar, tutup kan. Terus cabang-cabangnya juga tutup. Nah pada akhirnya kan karena Bu Surti ini yang harus menghidupi anak-anaknya, karena anaknya banyak, akhirnya ya dijual satu persatu aset-aset ini, dijual habis aja, habis. Karena emang nggak punya kerjaan, sudah kadung divonis bahwa dia melakukan pesugihan itu, ya kayak warga-warga juga kan kayak yang malas lah, kayak nolongnya iba-iba, tapi karena tahu kayak gitu ya pada malas aja, nggak mau ngebantuin lah intinya lah. Lama-lama hartanya habis Mang I dari hasil dari pelaku itu. Warung habis, cabang habis. Akhirnya satu-satunya harga yang tertinggal itu rumahnya. Dan Ibu Surti ini pun yang tidak sampai bisa membesarkan anak-anaknya. Karena Bu Surti ini pada akhirnya dibawa juga sama si Buto Ijo ini. Tinggal anak-anaknya aja gitu. Ya. Jadi sempat kaya berapa lama itu? Kaya itu lama Mang I. Lama juga? Lama. Kayaknya itu lama. Ada sekitar mungkin kisaran 10 tahunan. Ada tuh. Korban-korbannya? Korban banyak Mang I. Kan selama proses dia melakukan pesugihan itu kan memang harus ngasih terus, setor terus. Tapi nggak ada dari warga situ? Random Mang I. Jadi siapapun yang lewat di depan rumahnya setelah melakukan ritual persembahan burung gagak itu kan selang beberapa harinya, tapi nggak sampai 7 hari ya, cuma antara hari ke-1 sampai hari ke-6 itu pasti ada tuh yang kecelakaan di situ. Dan meninggalnya pun nggak yang langsung di tempat, ada yang dibawa ke rumah sakit tapi nggak tertolong, ada yang di tempat juga, ada yang istilahnya bawa ke rumah sakit nggak sampai meninggal di rumah sakit, dibawa pulang tapi akhirnya meninggal di rumah kayak gitu. Ya banyak korbannya, cuman acak nggak dari di situ juga. Nggak curiga sebelumnya ya? Nggak curiga, ketahuan kan ya memang warga juga yang ketika ada kejadian bawa anak kecil yang mungkin indigo ya, yang nunjuk buto nih, memang udah mulai ada tuh, mulai bocor gitu ya? Mulai bocor. Terus lah itu termasuk gagak ini nih dari Pak Panjul ini sering gitu pesen ke burung gagak ke Pak Panjul, bahkan itu yang kayak rutin gitu loh, sering gitu pesen. Akhirnya ya kebongkar ketika si Pak Tejo ini meninggal, padahal kebongkar semuanya bahwa oh iya ini melakukan. Tapi bukan kami yang ngebongkar, bukan, kami hanya mengalami bahwa kita ngintip doang tuh. Adalah si Dobleh ini yang lihat penampakan Tuban nggak secara utuh waktu, cuman orang besar kayak gitu doang. Tapi pada akhirnya ketahuan bahwa itu memang pesugihan Buto Ijo akhirnya. Warga tahu semua akhirnya? Tahu semua. Anak-anaknya gimana? Anak-anaknya sampai hari ini masih, dan mereka ya alhamdulillahnya tidak merasakan efek atau akibat dari yang orang tua lakukan. Enggak, cuman Pak Tejo sama Bu Surti doang. Rumahnya pun masih ada. Tapi warungnya udah nggak ada, udah jadi milik orang lain sekarang. Rumahnya belum dijual ya? Belum, masih ditempatin sama anak yang paling besar. Karena anak yang paling besar ini sudah berkeluarga juga, di situ dia tinggalnya. Ya masih menghidupi adik-adiknya juga. Terakhir yang saya dengar kemarin juga salah satu adiknya juga ada yang sudah menikah, tapi yang 2 belum. Masih kecil soalnya waktu itu, anaknya masih kecil. Oke. Mas Nasim, terima kasih kisah dari Cilacap ini ya. Betul. Semoga menjadi perhatian dan pelajaran untuk kita semua. Betul, amin. Boleh disclaim Mang E? Ada tambahan? Silakan. Ada pesan sedikit. Jadi buat sobat-sobat MM, dari cerita saya ini, saya minta tolong jangan menghakimi bahwa tidak semua pedagang bakso yang laris, yang ramai belum itu tentu pasti melakukan pesugihan. Belum tentu Mang E, enggak semua. Jadi ini hanya salah satu pedagang bakso yang kebetulan waktu itu tuh istilahnya kayak ketahuan gitu loh. Tapi jangan memvonis bahwa semua pedagang bakso yang ramai itu pasti melakukan pesugihan. Jangan, tolong jangan. Ya. Jadi boleh disebut oknum saja lah. Ya, hanya oknum saja. Baik. Oknum saja. Tidak semua
pedagang bakso, pedagang nasi Pedagang ya. apapun, Apapun tidak yang di semua pasar ya. ketika rame itu melakukan bisnis. Enggak selalu. Katanya di pasar juga banyak lihat apa Iya. namanya binatang-binatang begitu ya, Mm-mm. hewan-hewan, Hewan-hewan aneh gitu. walau alam juga ya. Walau alam juga. Walau alam. Terima kasih Mas Nasim. Sama-sama Mang Ei. Sobat Malam Mencekam dari Cilacap, Mang Ei dan tim undur diri. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.